Aduh, kok Koserdi tidur sih? Kan hari ini hari Minggu ya adik-adik. Harusnya kita tuh ibadah. Kok, bangun kok. Apa? Ayo ibadah kita. Ibadah Sekolah apa, Minggu jam Nur? 10. Ibadah apa? Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Iya. Emang Walaupun kita ada rekaman, ngantuk. kita harus tetap ibadah. Ayo dong semangat-semangat. Ayo kok. Ibadah ya, harus Iya. ibadah ya. Harus dong. Kan mau Oke deh. Yuk. Aduh. buka dong kalau maskernya, kita mau Maskernya muji nama buka ya? Tuhan. Aduh. Iya. Oke, kita sapa dulu dong kok adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Yuk, mari sama-sama Cici sama Koko undang adik-adik bangkit diri. Kita mau mulai ibadah kita. Bangkit berdiri ya Ci ya? Iya, Ayo harus berdiri. dong. Gak boleh nggak berdiri. Iya, jangan tidur-tiduran. Kita mau menari buat Tuhan. Semua pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada sore-sore, nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi, dari terbit Matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita yang terbaik, sikap yang baik. Karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa adik-adik merupakan kesayangan Tuhan Yesus. Telah memilihku, Menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan denganmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat
Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik di setiap waktu. Ku angkat tanganku menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan Tuhan-Ku. Kaulah Bapa-Ku dan Tuhan-Ku. Kaulah Bapa-Ku dan Tuhan-Ku. Kita selesai buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami memberikan waktu kami untuk kami mau memuji menyembah Tuhan, kami mau menari Tuhan, sebab Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami, begitu cinta kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami simpan dalam hati kami dan kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Aduh udah ya Cia, udah nyanyinya, udah capek aku mau tidur lagi. Lanjutin ah. Ya adik-adik, kok sedih kok langsung lemes gini padahal baru Emang nyanyi mau 2 ngapain lagu. lagi? Kita mau dengerin firman Tuhan kok. Oh dengerin firman Tuhan. Siap nggak? Jangan langsung bobo lagi. Ya udah deh, aku mau ngedengerin firman Tuhan ya. Adik-adik juga harus ngedengerin firman Tuhan nih. Oke, mari sama-sama kita siap dengar firman Tuhan. Iya. Halo adik-adik Dop, apa kabar kalian nih di rumah? Baik-baik saja kan? Nah meskipun kalian masih di rumah, ibadahnya masih di rumah, belum boleh ke gereja, tapi itu jangan mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan Yesus. Nah kita tetap beribadah, kita tetap nyanyi, kita tetap mendengarkan firman Tuhan meskipun kita ada di rumah adik-adik. Nah jadi jangan mempengaruhi sukacita kita, kita tetap semangat di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kehidupan kita. Nah hari ini adik-adik Koko mau cerita dari kita mau belajar dari satu binatang loh adik-adik. Mau tahu gak binatangnya apa? Nah binatang ini kecil, adik-adik juga di rumah pasti ada, mau dimanapun ini ada adik-adik. Meskipun kecil tapi dia wah hebat. Mau tahu gak binatangnya apa? Kita akan belajar dari semut. Nah adik-adik tahu gak semut? Nah pasti tahu lah ya. Nah gambarnya sudah ada di belakang. Nah gambarnya itu sudah ada di belakang. Mudah-mudahan adik-adik bisa terlihat ya di layar. Nah yaitu kita akan belajar dari semut adik-adik. Nah semut ini sangat istimewa buat Koko pribadi. Ada 3 kelebihan dari semut. Nah Koko sebutkan ya. Yang pertama semut ini tuh rajin. Lalu yang kedua semut ini itu mau bekerja keras. Dan yang ketiga semut ini yaitu bisa bekerja sama. Dia enggak egois adik-adik. Dia enggak mementingkan dirinya. Tapi dia mau bekerja sama dengan kelompoknya, dengan timnya. Nah seringkali kita sebagai manusia justru yang egois, bener gak adik-adik? Gak mau, maunya sendiri, maunya kita menang sendiri gitu kan. Nah tapi kita hari ini mau belajar dari satu binatang, yaitu kita belajar dari semut. Nah adik-adik udah pasti tahu semut kan, di tanah juga ada, di lantai juga ada. Kecil, meskipun kecil tapi dia binatang yang hebat. Nah semut adalah binatang yang rajin adik-adik. Dia rajin bekerja. Bila bertemu makanan nih adik-adik juga pasti mungkin pernah melihat. Bila bertemu makanan, semut akan bekerja sama dengan semut yang lain. Dia akan kerjasama dengan semut yang lain buat apa? Buat ngambil makanan ini. Nah untuk mengangkatnya dan membawa ke sarangnya adik-adik. Nah rumah atau sarang semut berupa lubang di dalam tanah. Nah dia jadi hidupnya tuh di tanah sebenarnya gitu kan. Adik-adik pasti suka ngeliat deh kalau misalkan ada makanan kecil tuh kan,
jatuh ke lantai. Nah itu nggak lama pasti ada semut gitu kan adik-adik yang ngumpul, atau nanti itu bisa diangkat, bisa dibawa sama semut ini. Nah kita akan belajar, ayatnya ada nih adik-adik, kita belajar dari Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Amsal pasal ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Nah ini akan Koko bacakan ayat yang ke-6 nih ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, hai pemalas, pergilah kepada semut. Nah, sebelum Koko lanjutkan, jadi firman Tuhan hari ini, nah adik-adik perhatikan diri adik-adik pemalas atau enggak. Nah kalau malas, nah kita harus belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Nah ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah ayat yang ke-6 di Amsal 6, ayat yang ke-6 sampai ayat 11 ini, di sini ada satu binatang yang sama-sama kita bisa belajar adik-adik, yaitu sekali lagi semut. Nah Amsal 6 ayat sampai yang ke-11 merupakan satu bagian dari berbagai macam nasihat yang disampaikan oleh penulis Amsal adik-adik. Nah Amsal memberikan nasihatnya dengan memperlihatkan kehidupan semut. Dia mengasih contoh kehidupan semut adik-adik. Nah yang dapat dijadikan pelajaran. Nah yang dapat kita jadikan pelajaran terutama tentang kerajinannya. Dia mau kerja sama, dia mau kerja keras gitu kan. Nah mungkin kalau adik-adik ngelihat di gambar di belakang, itu semut terlihat besar gitu kan. Ya karena digambar kan, dia di fotonya juga dari dekat gitu kan, jadi terlihat besar. Tapi semut itu kecil. Tapi meskipun kecil, dia bisa mengangkat beban melalui tubuhnya itu 20 kali lebih gede gitu adik-adik. Nah betapa hebatnya semut. Nah sekali lagi, Amsal, dalam kitab Amsal ini memberikan nasihat dengan memperlihatkan kehidupan semut. Nah makanya setiap kita adik-adik, kita mau belajar dari manapun. Sekarang penulis Amsal, kita harus belajar dari semut gitu kan. Bagaimana kita harus menjadi anak-anak yang jangan males, tapi mau belajar rajin, belajar mau membantu orang lain, belajar tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita mau kerjasama sama orang lain. Nah bukan berarti berarti kalau kerjasama berarti kalau aku ulangan di sekolah boleh nyontek dong kok. Nah nggak gitu juga. Nah adik-adik, nah kerjasama itu banyak hal gitu kan. Misalkan teman kita butuh bantuan dia lupa bawa pulpen misalkan, nah kita bantu. Nah kita kerjasama gitu kan, kita bantu dia. Jangan bodoh amat, dianya ini yang nggak bawa pulpen, dianya ini yang nggak bawa pensil, saya mah nggak ngurusin dia. Nah itu egois adik-adik. Tapi kalau kita mau membantu, itu kita mau kerjasama sama dia. Nah semut pun seperti itu, dia mau kerjasama, dia cari makanan, dia cari tempat gitu kan, buat dia berlindung, buat dia nyimpen makanan juga. Nah penulis Amsal menyuruh orang-orang yang malas, anak-anak yang malas, untuk melihat dan belajar tentang perilakunya semut yang baik. Nah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan belajar seperti semut yang rajin adik-adik. Jangan malas, sekali lagi jangan malas, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Nah ada hal-hal unik nih dari semut adik-adik. Nah pelajaran-pelajaran yang dapat kita belajar dari semut, yaitu yang pertama, semut hidup dalam kelompok besar dengan pembagian tugas. Nah jadi semut ini tuh ada pembagian tugasnya adik-adik. Nah dia tuh punya tugas sendiri-sendiri. Nah tugas yang rapi,
antar anggotanya. Nah, jadi ada semut yang ada semut bagian reproduksi. Jadi dia nanti berkembang biak jadi banyak gitu kan. Ada semut penjaga, khusus menjaga gitu kan. Nanti kalau misalkan ada musuh mungkin dia yang ngasih tahu ke yang semut-semut yang lain. Nah, lalu ada semut pekerja. Nah, semut pekerja ini dia yang mencari makanan. Nah, inilah disebut kerjasama adik-adik. Dia enggak egois, tapi dia mau kerjasama dalam kelompoknya. Nah, lalu yang kedua, semut memiliki otak terbesar di antara serangga-serangga lain, yaitu sekitar 250.000 sel otak. Nah, makanya ini yang membuat dia tuh bisa kerjasama, dia bisa rapih gitu kan, melakukan sesuatu halnya. Kalau adik-adik lihat dia bisa barisnya tuh rapih loh adik-adik gitu kan. Kalau dia lagi ngambil makanan entah apa gitu kan, dia bisa rapih. Nah, karena apa? Semut memiliki otak terbesar di antara serangga-serangga lain. Lalu yang ketiga, rata-rata ukuran mereka berkisar 2-7 mm. Kecil banget. Kecuali semut besar. Nah, emang mungkin teman-teman juga pernah lihat kan, adik-adik juga pernah lihat semut yang cukup besar gitu kan. Tapi rata-rata dia kecil adik-adik. Nah, namun mereka dapat mengangkat sekitar 20 kali berat tubuhnya dan kaki mereka tuh sangat kuat. Tuh, mereka bisa dapat mengangkat 20 kali beban, 20 suatu yang lebih besar daripada tubuhnya 20 kali gitu kan. Nah, lalu yang keempat, tugas mencari makan merupakan tugas semut pekerja. Jika menemukan makanan, ia akan meninggalkan jejak aroma sebagai rute agar semut lain datang. Nah, tuh dia semut pekerja ini ngasih tanda. Biar apa? Yang semut yang lain itu datang. Mereka kerjasama buat ngambil makanan adik-adik. Nah, semut aja nggak egois, semut aja bisa kerjasama sama yang lain. Masa kita sebagai manusia yang lebih daripada semut? Hidup kita egois sih, kita nggak mau kerjasama sama orang lain, kita nggak mau bantu orang lain, kita nggak mau bantu teman kita lagi yang membutuhkan. Nah, kita mau belajar kerjasama seperti semut. Lalu yang kelima, yang terakhir, semut juga memiliki perut 2 bagian. Nah, jadi dia kecil-kecil gini, di perutnya tuh ada 2 bagian, yaitu untuk menyimpan makanan buat dianya sendiri, dan satu lagi penyimpanan makanan buat anggotanya. Nah, begitu sesuatu hal yang Tuhan Yesus buat sesuatu yang hebat adik-adik dalam hal semut ini. Dia menciptakan bisa ada 2 bagian gini gitu kan. Yang satu buat sendiri, yang satu buat berbagi. Nah, jadi emang dari sananya semut itu memang buat berbagi gitu kan. Dia emang bukan binatang yang egois. Nah, itulah fakta menarik. Nah, ketika ada makanan, di situ pasti ada banyak semut. Bener nggak adik-adik? Apalagi ada sesuatu hal yang manis. Nah, pasti ada semut tuh yang terus bekerja mengumpulkan makanan agar kelompoknya bertahan hidup adik-adik. Nah, jadi dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ini bagaimana kita belajar supaya jangan jadi anak-anak yang malas. Tapi kita mau belajar dari semut yang rajin, yang mau bekerja keras, yang bisa kerja sama. Nah, ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Jadi di ayat 6 ini aja udah dibilang, di awal saja sudah dibilang adik-adik, hai pemalas, buat setiap kita yang malas, kita harus belajar ke semut. Tapi kalau yang gak malas sudah rajin nih, gak apa-apa, baik gitu kan, udah bagus. Masa kalah gitu kan kita sama semut gitu kan. Nah, makanya di ayat 6 ini bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, penulis Amsal jauh hari sebelumnya sudah melihat keunikan semut dan pelajaran yang dapat diambil dari mereka, kerajinannya, kerja kerasnya, dan mau kerjasamanya. Ini adalah contoh bagi setiap kita, hal bagi setiap kita untuk kita belajar sebagai anak-anak yang lebih baik lagi ya adik-adik. Nah, jadi kita belajar pada hari ini dari satu sosok, dari satu binatang yaitu semut yang kecil, yang
mungkin kita gampang injek juga kan adik-adik, bener nggak tuh? Tapi ternyata semut ini sangat luar biasa. Dia rajin, dia bisa kerja sama, dia juga mau bekerja keras. Nah jadi kita sebagai anak-anak harus belajar menjadi anak-anak yang rajin, jangan jadi anak-anak yang pemalas. Nah di ayat yang ke-11 yang terakhir nih adik-adik yang menarik. Nah yang menarik di bagian penutup penulis Amsal mengingatkan ada sesuatu hal yang dapat kita pelajari, yaitu ada sebab, ada akibatnya adik-adik. Nah di ayat 11 nih ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah kalau adik-adik misalkan males, itu pasti nanti akan ada akibatnya adik-adik. Misalkan contohnya kalau adik-adik ada ulangan nih, terus adik-adik males belajar, udahlah bodo amat gitu kan, aku males belajar. Nah pasti nilainya akan jelek. Nah enggak kok bagus. Nah bagusnya karena apa nih? Karena nyontek atau karena apa? Nah itu kan kalau karena nyontek nggak baik. Tapi kalau kita memang rajin belajar, pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Meskipun mungkin kita nilainya nggak 100, mungkin ya 75 gitu kan, 80, tapi itu hasil kita sendiri, hasil kerja keras kita sendiri. Nah jangan karena bagus tapi karena menyontek, karena melakukan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Nah jadi hari ini kita belajar dari suatu binatang yaitu semut, agar kita menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang bekerja keras, anak-anak yang mau bisa kerjasama dengan orang lain, tidak egois. Oke adik-adik, sekian cerita Koko pada hari ini. Jadi adik-adik bisa mendengarkan, adik-adik bisa juga belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak malas di rumah, di sekolah. Mungkin nanti kalau adik-adik sudah kembali sekolah dan dimanapun, adik-adik itu bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian dan kebanggaan Tuhan Yesus. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye. Ci, aku udah ngedengerin firman Tuhan nih, aku mau lanjut tidur ya. Jangan Capek. kok, bentar dulu, ada yang penting nih Apalagi? satu. Kita mau dengerin pengumuman dulu karena ada Pengumuman? pengumuman yang sangat penting. Emang apa pengumuman? Nah, yang pertama jangan lupa adik-adik tetap lihat Instagramnya The Hope karena di situ akan banyak banget pengumuman. Contohnya minggu ini bakal ada kuis dan pastinya ada hadiahnya. Oke, jadi ada kuis ya. Iya, ada dong. Oke, nah adik-adik, The Hope masih ibadah online ya. Walaupun papa mama kita udah ada yang ibadah di gereja, tetapi ibadah anak-anak The Hope masih online. Jadi adik-adik belum bisa pergi ke gereja nih Ci. Iya, Tapi nggak boleh bener. sedih Iya. karena nanti ada waktunya untuk kita di gereja ibadahnya Iya, ya. pastinya. Sementara kita ibadah online Dulu. Udah belum nih Ci pengumumannya? Masih Satu ada lagi nggak? deh, Apa? adik-adik harus jaga kesehatan ya, tetap cuci Oh. tangan, jangan lupa kalau keluar sama mama papanya juga pakai masker, oke? Dan jaga makan kita, pas sehat Dimas sempurna. Oke udah Ci, aku mau tidur lagi ya, udah belum? Oke, udah deh, boleh Dah, deh. aduh, aku tidur lagi ya. Nah, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah. Dadah.